Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan model pengembangan dan organisasi kurikulum yang beranggotakan Alivia Nugrani Saputri NIM A5101901344, Rizky Cahyaning Tias NIM A5101901355, Rizky Rahmat Widianto NIM A5101901366, Wahyu Indah Rahmawati NIM A5101901377 dan Heni Nurhayati NIM A5101901338. Yang pertama, pengertian model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Agar dapat mengembangkan kurikulum secara baik, pengembang kurikulum semestinya memahami berbagai jenis model pengembangan kurikulum. Yang dimaksud dengan model pengembangan kurikulum dalam tulisan tersebut yaitu langkah atau prosedur sistematis dalam proses penyusunan suatu kurikulum. Dengan memahami esensi model pengembangan kurikulum dan sejumlah alternatif model pengembangan kurikulum, para pengembang kurikulum diharapkan akan bisa bekerja secara lebih sistematik dan opsional, sehingga harapan ideal terwujudnya suatu kurikulum yang akomodatif dengan berbagai kepentingan, teori, dan praktik bisa diwujudkan. Selanjutnya ada macam-macam model pengembangan kurikulum. A. Model Ralph Tyler. Model pengembangan kurikulum yang dikemukakan Tyler 1949 diajukan berdasarkan pada pertanyaan yang mengarah pada langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum. Menurut Tyler, ada 4 tahap yang harus dilakukan dalam pengembangan kurikulum, yaitu meliputi 1. Menentukan tujuan pendidikan. Yang kedua, menentukan proses pembelajaran yang harus dilakukan. Yang ketiga, menentukan organisasi pengalaman belajar. Yang keempat, menentukan evaluasi belajar. Model administratif. Pengembangan kurikulum model ini disebut juga dengan istilah dari atas ke bawah atau top down atau staff lini atau lini line staff prosedur. Artinya, pengembangan kurikulum ini ide awal dan pelaksanaannya dimulai dari para pejabat tingkat atas, pembuat keputusan dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Yang ketiga yaitu model grassroots. Model grassroots sendiri merupakan model pengembangan kurikulum yang dimulai dari arus bawah. Dalam prosesnya, pengembangan kurikulum ini diawali atau dimulai dari gagasan guru-guru sebagai pelaksana pendidikan di sekolah. Yang keempat, model demonstrasi. Pengembangan model ini pada dasarnya datang dari bawah atau grassroots. Semula merupakan suatu upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil yang selanjutnya digunakan dalam skala yang lebih luas. Tetapi dalam prosesnya sering mendapat tantangan atau ketidaksetujuan dari pihak-pihak tertentu karena sifatnya ingin mengubah atau mengganti kurikulum yang ada. Model Miller-Celler. Pengembangan kurikulum ini ada perbedaan dengan model-model sebelumnya. Model pengembangan kurikulum Miller-Celler merupakan pengembangan kurikulum kombinasi dari model transmisi atau Gagne dan model transaksi atau Tabas dan Robinson dengan tahapan pengembangan sebagai berikut. 1. Klarifikasi orientasi kurikulum. 2. Pengembangan tujuan. 3. Identifikasi model mengajar. 4. Implementasi. Ada model TABA. Model TABA merupakan modifikasi model Tyler. Modifikasi tersebut penekanannya terutama pada pemusatan perhatian guru. Menurut TABA, guru harus penuh aktif dalam pengembangan kurikulum. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Mengadakan unit-unit eksperimen bersama dengan guru-guru. 2. Menguji unit eksperimen. 3. Mengadakan revisi dan konsolidasi. 4. Pengembangan keseluruhan kurikulum. 5. Implementasi dan diseminasi. Dan terakhir ada model Basecamp. Model dikembangkan oleh George Basecamp, seorang ahli kurikulum. Merupakan Basecamp proses pengembangan kurikulum meliputi 5 tahap, yaitu menentukan area atau wilayah akan dicakup oleh kurikulum. 2. Menetapkan personalia.
3. Organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. 4. Implementasi kurikulum. 5. Evaluasi kurikulum. Ya, selanjutnya ada pengertian organisasi kurikulum. Salah satu aspek yang perlu dipahami dalam pengembangan kurikulum adalah aspek yang berkaitan dengan organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum berkaitan dengan pengaturan bahan pelajaran yang selanjutnya memiliki dampak terhadap masalah administrasi pelaksanaan proses pembelajaran. Tim teaching misalnya. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan isi kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pengembangan dapat dicapai secara efektif. Selanjutnya, bentuk-bentuk organisasi kurikulum. Yang pertama, organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau subjek kurikulum. Organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran dibedakan atas 4 pola, yaitu separated kurikulum, broad field kurikulum, dan integrated kurikulum. Yang pertama, mata pelajaran terpisah atau separated kurikulum. Mata pelajaran yang terpisah-pisah bertujuan agar generasi muda mengenal hasil-hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan secara berabad-abad, sehingga mereka tak perlu mencari dan menemukan kembali dengan apa yang telah diperoleh dari generasi terdahulu. Nasution 1986 dalam Ruhyat T. DKK 2009. Selanjutnya ada secara fungsional bentuk kurikulum ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kelebihan pola mata pelajaran yang terpisah-pisah yaitu bahan pelajaran disusun secara sistematis, logis, sederhana, dan mudah dipelajari. Dapat dilaksanakan untuk mewariskan nilai-nilai budaya terdahulu. Kurikulum ini mudah diubah dan dikembangkan, dan bentuk kurikulum ini mudah dipola, dibentuk, didesain, bahkan mudah untuk diperluas dan dipersempit, sehingga mudah disesuaikan dengan waktu yang ada. Sedangkan kekurangan mata pelajaran yang terpisah-pisah yaitu bahan yang diberikan atau dipelajari secara terpisah tidak menggambarkan adanya hubungan antara materi satu dengan yang lainnya. Bahan pelajaran yang diberikan atau yang dipelajari siswa tidak bersifat aktual. Proses belajar lebih mengutamakan aktivitas guru, sedangkan siswa cenderung pasif. Bahan pelajaran merupakan informasi maupun pengetahuan masa lalu yang terlepas dengan kejadian masa sekarang dan yang akan datang. Bahan pelajaran tidak berdasarkan pada aspek permasalahan sosial yang dihadapi siswa maupun kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, proses dan bahan pelajaran sangat kurang memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Baik, yang selanjutnya, yang kedua, mata pelajaran terhubung. Pola kurikulum korelasi yaitu pola organisasi kurikulum yang menghubungkan pembahasan suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, atau suatu pokok bahasan dengan pokok bahasan lainnya. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam pola kurikulum jenis ini. Adapun kelebihannya sebagai berikut. Yang pertama, adanya keterhubungan antar materi pelajaran walau sebatas beberapa mata pelajaran saja. Yang kedua, memberikan wawasan yang lebih luas dalam lingkup satu bidang studi. Yang ketiga, menambah minat siswa untuk mempelajari mata pelajaran yang terkolerasi. Sedangkan kekurangannya adalah yang pertama, bahan pelajaran yang diberikan kurang sistematis serta kurang begitu mendalam. Yang kedua, kurikulum ini kurang menggunakan bahan pelajaran yang aktual yang langsung berhubungan dengan kehidupan nyata siswa. Yang ketiga, kurikulum ini kurang memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Yang keempat, apabila prinsip penggabungan belum dipahami, kemungkinan
bahan pelajaran yang disampaikan terlampau abstrak. Selanjutnya, yang ketiga, ada fusi mata pelajaran. Fusi mata pelajaran adalah jenis organisasi kurikulum yang menghapus batas-batas mata pelajaran dan menyatukan mata pelajaran yang memiliki hubungan dalam satu kesatuan. Tujuannya adalah agar para pendidik mengerti jenis-jenis arti perkembangan kebudayaan yang efektif. Manfaat yang didapat dari berbagai ragam disiplin ilmu dan upaya mendidik agar menghasilkan anak yang sivilit. Dan yang keempat, ada kurikulum terpadu. Kurikulum ini memandang bahwa dalam suatu pokok bahasan harus terpadu atau terintegrasi secara menyeluruh. Keterpaduan ini dapat dicapai melalui pemusatan pelajaran pada satu masalah tertentu dengan alternatif pemecahan melalui berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran yang diperlukan, sehingga batas-batas antar mata pelajaran dapat ditiadakan. Ada beberapa kekurangan dan kelebihan dalam kurikulum ini. Adapun kekurangan dari kurikulum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari bahan pelajaran melalui pemecahan masalah dengan cara memadukan beberapa mata pelajaran secara menyeluruh dalam menyelesaikan suatu topik atau permasalahan. Yang kedua, memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki secara individu. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada siswa untuk menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dan dapat mengembangkan belajar secara bersama. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Adapun kekurangan dari bentuk kurikulum ini adalah A. Kurikulum dibuat oleh guru dan siswa sehingga memerlukan kesiapan dan kemampuan guru secara khusus dalam pengembangan kurikulum seperti ini. Kemudian bahan pelajaran tidak tersusun secara logis dan sistematis. Yang terakhir, bahan pelajaran tidak bersifat sederhana. Ada beberapa bentuk organisasi kurikulum dalam kategori ini, yaitu yang pertama kurikulum inti atau core kurikulum memiliki karakteristik seperti kurikulum ini direncanakan secara berkelanjutan, selalu berkaitan dan direncanakan secara terus-menerus. Kemudian, isi kurikulum yang dikembangkan merupakan rangkaian dari pengalaman yang saling berkaitan. Yang ketiga, isi kurikulum selalu mengambil atas dasar masalah maupun problema yang dihadapi secara aktual. Yang keempat, isi kurikulum mengambil atau mengangkat substansi yang bersifat pribadi maupun sosial. Yang terakhir, isi kurikulum ini difokuskan berlaku untuk semua siswa, sehingga kurikulum ini sebagai kurikulum umum, tetapi substansinya bersifat problema pribadi sosial dan pengalaman terpadu. Yang kedua yaitu social function dan persistent situation. Kurikulum ini didasarkan atas analisis kegiatan manusia dalam masyarakat. Secara umum ada 3 kelompok situasi yang dihadapi manusia. Yang pertama, situasi mengenai perkembangan individu manusia seperti kesehatan intelektual, moral, dan keindahan. Yang kedua, situasi untuk perkembangan partisipasi sosial mengenai hubungan antar pribadi, keanggotaan kelompok, dan hubungan antar kelompok. Yang terakhir, situasi untuk perkembangan kemampuan menghadapi faktor ekonomi dan daya-daya lingkungan, seperti yang bersifat ilmiah, sumber teknologi, dan struktur daya sosial ekonomi. Kemudian, selanjutnya, experience atau activity kurikulum. Kurikulum ini mengutamakan kegiatan atau pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegrasi dengan lingkungan maupun potensi siswa. Ada 4 tipe pembelajaran proyek yang dapat dikembangkan dalam activity kurikulum, diantaranya yang pertama, construction on creative project, bertujuan untuk mengembangkan ide-ide dalam bentuk tertentu, misalnya menulis gagasan dan lain-lain. Kemudian yang kedua, appreciation on enjoyment project, bertujuan menikmati pengalaman dalam bentuk apresiasi atau estetis, misalnya
menyaksikan drama, mendengarkan musik, atau membaca karangan. Kemudian The Problem Project bertujuan untuk memecahkan masalah yang bersifat intelektual tetapi ada substansi keterampilannya. Misalnya, bagaimana penanggulangan flu burung. Yang terakhir, The Drill of Specific Project bertujuan memperoleh beberapa item atau tingkat keterampilan. Misalnya, bagaimana cara menulis makalah yang benar. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, model pengembangan kurikulum yaitu langkah sistematis dalam proses penyusunan kurikulum, alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Model pengembangan kurikulum ini harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan program pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam pendidikan berdasarkan pada perkembangan teori dan praktik kurikulum. Model-model pengembangan kurikulum diantaranya model RAP, Taylor, administratif, grassroots, demonstrasi, Miller-Seller, Taba, dan Beogham. Organisasi kurikulum merupakan pola susunan sajian isi kurikulum yang bertujuan untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Ada sejumlah prinsip yang harus diperhatikan sehubungan dengan organisasi kurikulum, yaitu ruang lingkup atau cakupan, urutan bahan, kontinuitas, keseimbangan, dan keterpaduan. Terdapat dua bentuk organisasi kurikulum, yaitu kurikulum berdasarkan mata pelajaran dan kurikulum terpadu.